Perkenalkan, nama saya Malakian Edison dari kelas IF1207 dengan NIM 10311143017. Kali ini saya akan menjelaskan tugas CLO kalkulus. Nomor 1, diberikan fungsi skala f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik p 1,2. Hitunglah vektor gradien del fx, y dari fungsi f. B. Tentukan nilai gradien del f di titik P. C. Hitunglah turunan berarah D vektor U F P dengan vektor U yang sama dengan vektor A sama dengan vektor 3,4. D. Pada arah di mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum, berikan nilai maksimumnya. Tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah D V F dalam kurung P sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Jawab. Untuk poin A kita disuruh cari vektor gradiennya. Untuk cari vektor gradiennya kita perlu tahu turunan parsialnya dari X sama Y. Turunan parsial terhadap X berarti nilai Y-nya akan konstan. Di sini fx dalam kurung X, Y sama dengan 2x. 2x dapat dari mana? X kuadrat diturunkan jadi 2x. Kemudian fy dalam kurung X, Y sama dengan min 6y. Min 6y dapat dari mana? Min 3y kuadrat diturunkan 3 kali 2 sama dengan 6. Pangkatnya min 1 jadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah dituliskan, nggak apa-apa. Kemudian del fx, y sama dengan nilai vektor 2x, min 6y. Di sini kita cari. Kemudian untuk poin B, tentukan nilai gradien del f di titik P. Titik P nya 1,2. Del fx di titik 1,2 sama dengan nilai vektor 2 dikali 1, nilai vektor 6 dikali 2. Hasilnya nilai vektor 2, negatif 12. Kemudian C. Di sini kita disuruh cari turunan berarah terhadap turunan berarah F terhadap titik P menuju vektor U. Vektor U didapatkan dengan menormalkan vektor A. Di sini vektor U sama dengan vektor A per panjang vektor A. Di sini vektor A-nya nilai vektor A-nya 3,4 per 5. 5 dapat dari mana? Dari menormalkan vektor A-nya. Menormalkan vektor A sama dengan panjang vektor A sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan lagi ke sini. Nilai vektor 3,4 per 5 sama dengan 3 per 5, 4 per 5. Kemudian kita hitung di sini turunan berarah turunan berarah F di titik P terhadap vektor U menuju vektor U sama dengan gradien F di titik P dikali U. Di sini nilai vektor 2, negatif 12 dikali nilai vektor 3 per 5, 4 per 5. Kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Min 12 kali 4 sama dengan 48. Di sini kita sudah dapat hasilnya 6 per 5 dikurangi 48 per 5. 6 dikurangi 48 sama dengan 42. Maka di sini hasilnya sama dengan min 42 per 5. Kemudian untuk
poin D kita disuruh untuk mencari nilai poin D pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum. Berapakah nilai maksimumnya? Untuk mencarinya, di sini kita seperti ini, maksimum turunan berarah F di titik P menuju vektor U sama dengan panjang vektor gradien F di titik P. Ini juga sama dengan akar 2 kuadrat tambah negatif 12 kuadrat sama dengan akar 4 tambah 144 sama dengan akar 148. Kita sederhanakan jadi 2 akar 37. Kemudian untuk unit satuan vektornya di sini 1 per akar 148 dengan nilai vektor 2, negatif 12. Kemudian turunan poin E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah turunan berarah F di titik P menuju vektor V sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Turunan akan berarah 0 jika V ortogonal dengan gradien F di titik P. Gradien F di titik P sama dengan nilai vektor 2, negatif 12. Di sini kita asumsikan di sini ada 2A sama B. Jadi di sini kan kita mau mencari pembuat nolnya, maka kita asumsikan ini ada variabel A dan variabel B. 2A min 12B sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 6 dan B-nya sama dengan 1. Kenapa 6? Karena 2 kali 6 sama dengan 12. Dan kenapa 1? 12 kali 1 sama dengan 12. Jadi nanti hasilnya 2 kali 6 min 12 kali 1 sama dengan 12 min 12 sama dengan 0. Kemudian kita normalkan panjang vektor dengan nilai vektor 6,1 sama dengan akar 6 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 1 sama dengan akar 37. Kemudian jadi unit vektornya sama dengan 1 per 37 1 per akar 37 dengan nilai vektor 6 dikali 6,1. Kemudian makna geometrisnya adalah arah ini sejajar kontur fx, y yang artinya tidak ada perubahan nilai fungsi. Selanjutnya untuk nomor 2 diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Poin A, hitung pasial pertama fx dan fy. B, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. C, hitung turunan pasial kedua dari fxx, fyy dan fxy. D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik planar. Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Jawab A. Turunan terhadap X, turunan pasial fx. Berarti ini turunan terhadap titik X ya. Berarti titik Y-nya sebagai konstanta. Sama dengan X pangkat 3 diturunkan jadi 3X pangkatnya minus 1 jadi 2
Kemudian min 3x diturunkan jadi 3. Kemudian fy sama dengan 2y. Dapat dari mana? Dari y pangkat 2 atau y kuadrat. Diturunkan jadi 2y. Kemudian titik stasioner diperoleh dengan menyelesaikan persamaan fx x, y sama dengan 0 dan fy x, y sama dengan 0, yaitu kita cari fx sama dengan 0 nya dulu. Fx nya tadi kita ketemu 3x pangkat 2 min 3 sama dengan 0, berarti 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, maka x nya bisa plus atau minus 1 bisa plus atau minus. Kenapa? Karena ini angka pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Mau angkanya negatif, kalau dimainkan 2 maka hasilnya akan positif. Kemudian untuk y nya 2y sama dengan 0, maka y nya sama dengan 0. Kenapa? 2 kali 0 sama dengan 0. Oke. Kemudian untuk turunan parsial keduanya, dari turunan terhadap x dari fx sama dengan 6x. Kenapa? Dari mana didapatkan ini 6x? Dari sini fx nya tadi kita dapat 3x kuadrat min 3. Ini diturunkan lagi jadi 3 kali 2 sama dengan 6, pangkatnya min 1, jadi 6x pangkat 1. Pangkat 1 tuh nggak usah ditulis, gak apa-apa. 3 diturunkan jadi 0. Kemudian turunan terhadap y dari fy, ini sama aja sih. Jadi fy nya tadi ini kita turunkan lagi sekali, jadi ini di sini 2y diturunkan jadi 2. Kemudian turunan terhadap y dari fx. Nah, karena di sini tidak ada variabel y, adanya cuma variabel x, maka ini jika diturunkan konstanta itu hasilnya sama dengan 0. Maka di sini fy nya fx y nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk poin D, soalnya adalah uji titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Untuk uji titik stasioner kita memiliki rumus D sama dengan fxx kali fyy min fxy kuadrat. Di sini kita akan melakukan uji di dua titik, yaitu di titik 1,0 dan di titik min 1,0. Kita uji di titik 1,0 dulu. Fxx sama dengan 6. Di sini kita dapat 6x. X nya sama dengan 1, 6 kali 1 sama dengan 6. Fy sama dengan 2. Di sini kita dapat 2 ya. Fy sama dengan 2. Dan fxy di sini kita dapat 0. Karena 0 dikuadratkan dipangkat 2 kan itu sama dengan 0, maka dikuadratkan juga hasilnya akan tetap sama. Kemudian kita di sini kalikan D sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. 12 nilainya lebih dari 0, maka fxx lebih dari 0, makanya adalah minimum lokal. Kemudian di titik min 1,0, fxx nya 6 kali min 1, hasilnya jadi min 6. Fy nya sama dengan 2, kita dapatkan tadi fy nya 2. Kemudian kita kalikan D sama dengan min 6 kali 2 sama dengan min 12. Karena ini kurang dari 0, maka nilainya kurang dari 0, maka ini adalah titik plana. Kemudian untuk poin E, jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Di sini karena ketika limit f di x menuju tak hingga positif, hasilnya akan sama dengan tak hingga. Kemudian lim f di x menuju tak hingga negatif, hasilnya sama dengan tak hingga, maka tidak ada
minimum atau maksimum global. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perbuatan atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.